Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama saya Furizal pada lab mata kuliah pemrograman berorientasi objek ataupun yang sering kita kenal dengan OOP ataupun Object Oriented Programming. Nah, pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah melakukan evaluasi ataupun latihan evaluasi, yang mana latihan tersebut bakal menjadi indikator nantinya apakah teman-teman mengerti dengan pembelajaran yang telah kita lakukan sebelumnya atau tidak. Nah, pada pertemuan kali ini kita bakal masuk di materi baru, yang mana materi yang kita akan angkat pada pertemuan kali ini adalah statis atribut dan statis method ataupun atribut dan method statis. Nah, pada pertemuan kali ini kita langsung saja ya, kita langsung masuk ke sini. Kita seperti biasa, kita new Java class. Kemudian kita buat di sini pertemuan 13 ya. Kita pada hari ini sudah masuk pertemuan 13. Oke, seperti biasa PS kita buat kelas mainnya. Kemudian di sini kita buat kelas. Misalnya di sini kita buat kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa. Kemudian di sini terdapat kelas mahasiswa di sini. Di mahasiswa itu kita buat atributnya itu public, string, nama. Kemudian di sini kita buat di situ public, string, npm. Kemudian public, string, umur misalnya. Umur kok string pula. Integer kita bulatkan saja, umur integer. Di sini kita buat konstruktornya mahasiswa. Oke. Mahasiswa kita buat konstruktornya. Setelah itu baru di sini kita buat konstruktornya dengan parameter string, nama, kemudian string, npm, dan integer umur. Oke. Nah, di sini kita buat this nama sama dengan nama. Nah, jadi teman-teman perlu ingat ya, kalau misalkan kita menggunakan keyword this, berarti di sini kita mengambil yang ada di sini, ada di scope nih. Kalau misalkan nggak ada this-nya, berarti kita ngambil yang di lokal ini, yang di sini. Oke, lanjut. This nama kita set dengan npm ya, npm kita set dengan npm. Kemudian this umur kita set dengan umur. Oke. Jadi, setelah itu langsung kita buat di sini objek, misalnya mahasiswa misalnya kita buat mhs1 sama dengan new mahasiswa. Kita buat di sini namanya misalnya Agus, npm nya misalnya kita buat 18 35 10221 misalnya. Kemudian di sini umurnya kita buat 21 tahun, dan di sini kita buat titik koma dan forget titik koma. Oke. Mahasiswa sama seperti tadi, kita buat mahasiswa 2 new mahasiswa. Oke, namanya kita buat Nia
biar ada ceweknya juga lah ya. 18 35 10 1 2 2 3. Oke, umurnya kita buat berapa lah ya, kita buat 19 tahun. Oke, setelah itu baru kita misalnya di sini kita coba panggil seperti biasa. Kita panggil, bisa mudah lah ya, kita panggil seperti biasa. Di sini kita coba tampilkan aja lah, kita tampilkan short. Oke, mahasiswa dengan nama, kita masukkan namanya, this nama. Kemudian di sini kita buat misalnya di sini. Nah, misalnya kan di sini kita buat, oke, lanjut aja dulu. Kita ini dengan mahasiswa dengan nama, kita masukkan umurnya di sini, NPM-nya di sini. Oke. Nah, itu kita masuk this NPM. NPM. Oke. Setelah itu baru kita NPM. Kemudian di sini kita coba dengan NPM segitu, memiliki umur, berumur aja lah, berumur berapa nih, dengan this umur kita coba lagi plus tahun. Oke, kita coba running. Nah, mahasiswa dengan nama Agus, NPM sekian, berumur 21 tahun. Nah, seperti itu. Jadi setiap kita membuat objeknya ini, dia bakal lakukan penampilan seperti itu. Kita langsung tampilkan 3 misalnya seperti ini, maka Daniel misalnya 23 tahun, carani. Nah, ini dia bakal seperti ini. Nah, bagaimana cara kita ketika kita ingin menghitung jumlah mahasiswa yang udah ada objeknya ini? Nah, di situ kita butuh yang namanya variable statis. Jadi variable statis ini nanti dia bakal bisa menghitung semuanya ini. Jadi kalau misalkan variabel non statis, kita cuma bisa ngitung berdasarkan ininya aja, objeknya aja. Jadi kalau misalkan statis, nanti kita bisa hitung semuanya, semua objek yang telah kita buat. Kita buat di sini misalkan statis, misalkan public statis, misalnya integer jumlah mahasiswa. Kita buat seperti ini misalnya. Nah, di sini kita buat misalnya, kita bakal buat di sini, kita set jumlah mahasiswanya itu ketika kita akses ini, kita akses konstruktor ini, maka dia bakal jumlahin ini, bakal jumlahin ini. Copy this, misalkan kita buat mahasiswa jumlah mahasiswa. Jadi kalau dia merupakan statis ini, mahasiswa jumlah mahasiswa ini
Oke. Kalau misalkan dia merupakan statis variable, maka dia bisa dipanggil dengan menggunakan kelas ini, nama kelas ini. Kalau misalkan kita mau buat seperti ini, bisa juga kita buat seperti ini, tapi di sini dia warning katanya. Jadi aksesnya itu berdasarkan status field. Jadi dia kalau misalkan untuk status field, dia bakal mengaksesnya itu seperti ini. Nah, berdasarkan nama kelas yang ada di sini. Itu untuk statis. Nah, di sini kita sudah dapat nanti jumlah mahasiswa. Jadi bagaimana cara kita menampilkannya di sini? Result jumlah mahasiswa sama dengan, maka kita masukkan di sini. Nah, kita panggil sama seperti tadi, kita panggil berdasarkan nama ininya, nama kelasnya. Mahasiswa, jumlah mahasiswa seperti ini. Kita coba running. Nah, jumlah mahasiswanya ada 3. Kalau kita tambahkan lagi, misalnya kita tambahkan lagi 4 misalnya, kita coba running lagi, maka nanti jumlah mahasiswanya ada 4, dan ini juga ditampilkan sebanyak 4 kali karena kita akses ini sebanyak 4 kali. Nah, itu untuk yang statis tadi. Nah, kalau misalkan ini kita ubah menjadi, kita hilangkan statisnya misalnya, maka ini semua bakal error dia, karena dia kalau dia tidak statis, maka kita tidak bisa panggil berdasarkan kelasnya. Nah, kalau misalkan di sini kita buat misalnya di sini this, kita buat seperti itu, dan di sini kita buat, kita cuma bisa panggil berdasarkan objeknya aja, dia bisa, cuma nanti hasilnya dia cuma manggil jumlahnya itu bakal cuma jumlahkan 1 aja, karena objek mahasiswa 1 ini dia dipanggil cuma 1 kali aja. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menjumlah semua objeknya ada di sini, kita butuh yang statis. Jadi kita butuh statis di sini. Statis. Nah, di sini baru kita buat ini tadi, mahasiswa seperti ini. Kita running. Nah, baru dia 4 seperti ini ya. Jadi ini tadi kita bisa panggil seperti ini this juga, cuma ini prosedurnya itu sebenarnya dia panggil berdasarkan kelasnya, mahasiswa seperti ini. Makanya nanti dia tidak bakal warning lagi. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa buat seperti itu untuk yang statis. Nah, bagaimana dengan method statis? Tadi kan atribut statis tuh. Sekarang kita buat method statis. Nah, di sini kita buat seperti ini misalnya. Kita coba buat seperti ini. Kita coba buat method statis. Misalnya kita buat void show misalnya. Show aja lah. Oke. Setelah itu kita buat di sini. Nah, dia bakal, kalau status ini dia tidak bisa akses yang ini, dia tidak bisa akses ini, berarti kita cuma bisa akses yang statis aja. Jadi di sini kita cuma bisa akses yang statis aja di ini. Jadi kalau kita ingin akses yang ini berarti kita tidak bisa menggunakan statis ini, baru dia bisa akses yang di sini. Jadi kalau misalkan statis ini kita buat statis seperti ini, dia tidak akan bisa. Kalau misalkan kita ingin buat statis ini, kita cuma bisa untuk menampilkan yang kayak gini. Ini kita taruh di sini, ini kita keluarkan. Kita taruh di sini. Bisa, kalau seperti itu bisa. Nah,
bagaimana cara kita menampilkannya? Ini kan kalau misalkan kita running, ini belum tampil nih. Nah, kan belum tampil kan? Yang tampil tuh baru ini aja. Nah, ini menampilkannya sama seperti kita manggil method biasa, kita panggil show. Nah, tapi kita memanggilnya itu berdasarkan nama kelasnya seperti tadi. Kita panggil nama kelasnya show di sini. Oke. Habis itu kita running. Nah, barulah di sini tampil seperti ini. Nah, itu untuk yang statis method dan statis atribut. Jadi di sini atribut tadi udah kita buat statis, dan sini kita buat udah statis. Jadi cara memanggilnya untuk statis itu, untuk kesimpulannya, cara memanggil untuk statis itu kita panggil berdasarkan nama kelasnya ini. Jadi kalau kelasnya itu mahasiswa, kita panggil mahasiswa. Berarti kita tidak bisa panggil berdasarkan objeknya. Oke, di situ sampai di situ saya harap paham ya. Kemudian di sini kalau misalkan kita ingin, bagaimana kalau kita ingin mengakses nilai ini, ataupun kita ingin mengakses nama-namanya ini. Di sini kita ingin akses nama semua objek ini. Ini ya. Jadi kalau kita buat seperti ini, misalnya kita bakal ribet seperti ini, misalnya so nama, misalnya seperti ini. Kita buat misalnya di sini MHS 1 misalnya. Di sini kita buat nama, kita copy pula S2, kita copy lagi S3, dan kita copy lagi MHS 4. Nah, kita running di sini, maka di sini ada Agus, Nia, Daniel. Nah, Daniel 2 kali ya, ini Daniel. Oke, ini kan agak tidak efisien ya. Bagaimana cara kita memanggil namanya ini secara keseluruhan? Di sini kita import dulu. Import Java util array list gitu. Array list seperti ini. Setelah kita import, baru di sini kita buat variabelnya. Oke. Di sini kita buat public statis. Misalnya di sini kita buat misalnya di sini array list. Di sini namanya itu kan tipe datanya string. Kita buat tipe datanya ini string. Setelah itu baru dari sini kita buat nama variabelnya. Jadi di sini kita berupa objek ya. Nama variabelnya itu kita buat misalkan nama array nama aja. Array nama. Oke. Array nama. Setelah itu kita buat new. Jadi kita buat objeknya untuk array list gitu ya. Array list. Nah, kita buat string juga. String. Baru kita buat di sini. Nah, jadi kalau untuk membuat objeknya seperti itu sama sih sebenarnya dengan ini. Jadi tidak jauh beda dengan ini. Dengan kita buat objek ini. Ini mahasiswa ini dia tipe datanya, ini juga array list tipe datanya, array list. Kemudian ini nama variabel, ini nama variabel juga. Ini new. Kemudian ini nama ininya, ini nama ini juga, nama variabelnya. Nama bukan variabel, nama tipe datanya. Jadi tipe data array list dengan tipe data yang di dalamnya itu ada string.
Nah, kontennya itu string. Nah, sintaknya seperti ini. Kemudian selanjutnya bagaimana cara kita untuk menambahkannya seperti itu. Nah, kalau yang statis tadi bagaimana cara kita manggil? Kita panggil mahasiswa. Di situ kita buat array nama, kemudian kita buat add itu merupakan function yang disediakan oleh Java, oleh Java. Jadi kita bisa gunakan di sini, kita add this name ini, namanya kita add. Jadi setiap nama yang kita inputkan di sini nanti, ini this nama, ini kan this namanya kan udah kita set nih menggunakan nama ini. Berarti kita bisa gunakan variabel this nama ini di sini. This nama berarti kita masukkan ke dalam array nama ini. Oke, selanjutnya itu ini udah berhasil. Kita masuk selanjutnya. Ini kita udah berhasil memasukkan ke dalam variabelnya. Nah, sekarang kita cuma tinggal memanggil aja. Kita tinggal panggil. Kita buat di sini misalnya string misalnya. String, ataupun kita buat ya string aja. String show nama list. Nah, array nama, array nama. Oke, baru kita buat itu. Kita coba return, kita coba return nilainya dengan kita masukkan mahasiswa, kemudian array nama seperti ini. Kita return array nama mahasiswa, array nama, kita return nilainya itu kita buat di sini void misalnya ya, void. Oke, kita tengok ya salahnya di mana. Return value statement. Oke, di sini array list. Oke, string. Oke, berarti kita buat berdasarkan nama ini ya, nama tipe data yang di atas tadi, array list string. Kita buat ini. Nah, kalau kita running ini belum ada apa-apa ya seharusnya. Nah, belum ada apa-apa. Jadi kalau kita ingin menampilkannya sama seperti biasa, kita tampilkan di sini so, kita tampilkan nama daftar nama. Oke, kita masukkan di sini mahasiswa. Kita buat di sini array nama. Oh, di sini kita coba lihat apa namanya itu, show array nama. Di sini kita coba status bisa nggak ya? Oke, status. Kita coba di sini mahasiswa. Nah, baru show array namanya ada muncul di situ. Kita coba running ya, gimana hasilnya. Nah, di sini ya baru muncul Agus, Nia, Daniel. Jadi ini udah nggak ada gunanya lagi. Kita komen. Jadi kita running lagi. Nah, daftar nama Agus, Nia, Daniel. Oke, ini kita ganti Uco. Kita running file Agus, Nia, Daniel, Uco. Berarti 4 mahasiswa dengan daftar namanya sekian. Jadi seperti itu ya, kita menggunakan statis array ini. Bagaimana kalau kita hilangkan ini statusnya ini? Kita panggil dia, misalnya kita coba panggil, nah MHS1 seperti ini. Gimana hasil?
Nah, sama ya, dia tetap terpanggil, seperti ini, cuma dia manggil semuanya. Walaupun kita panggil dari MHR 1, 4, 1, 2, 3, 4, dia tetap manggil nanti semua yang objeknya, isi konten semua dari objek ini, walaupun kita cuma manggilnya MHR 1 saja. Jadi lebih efisiennya kita buat di sini statis, baru kita panggil di sini mahasiswanya. Nah, seperti itu. Run file. Nah, baru ada. Bagaimana kita memanggil semua ini? Kan kita cuma membuat objeknya ini aja. Ini. Maka di sini kita bisa panggil, sebenarnya kita bisa masukkan juga. Misalnya di sini kita masukkan tambah, di sini kita masukkan misalnya umurnya, kita masukkan di sini. Oke. Nah, seperti ini kita tambahkan this umur misalnya. Oke. Kalau kita buat running di sini, maka dia bakal masukin umur di sini. Agus umurnya 21, Nia umurnya sekian, ini umur sekian, Uco umurnya sekian juga. Nah, seperti itu. Jadi di sini tergantung kita berkreativitas ataupun berkreasinya gimana sih. Kalau untuk aturannya seperti itu, mudah ya, agak mudah sebenarnya kalau paham. Oke, kalau nggak paham agak ribet juga. Jadi di sini, jadi intinya statis atribut, statis meter itu hanya kita bisa panggil, berdasarkan nama kelasnya, karena dia udah nempel di kelasnya, dan itu bisa untuk mengakses semua yang ada pada setiap objeknya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin sekian yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup yang telah disediakan, dan jika ada masukan silahkan berikan masukan juga. Dan mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian, dan apabila terdapat salah kurang saya mohon maaf. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.